Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dimanapun kita berada, dan apapun pekerjaan kita hari ini, semoga dimudahkan rezeki kita dan dilancarkan segala urusan dan pekerjaan kita. Video kali ini teman-teman, saya akan share teknik untuk mengambil retracement ya, di tengah harga yang sedang kuat turun atau di tengah harga yang sedang kuat naik. Jadi kedua arah ini atau tren bullish atau tren bearish ini bisa teknik ini kita manfaatkan teman-teman. Lalu bagaimana caranya? Ini sangat mudah dan menurut saya akurasinya cukup tinggi ya. Sebenarnya sudah sering saya share. Di sini kita akan cek terlebih dahulu. Ini adalah teknik yang wajib ya. Ini wajib kita ketahui di mana harga ini berada saat ini. Oke, kita masuk ke H4. Nah, saat ini harga berada di area eh, satu candle bullish ini ya. Ini bullish candle ini tidak fresh lagi ya. Nah, sisa shadow candlestick berada di shadow candle ini. Jadi shadow candle ini adalah merupakan area support nantinya di time frame kecil ya. Nah, kita langsung aja cek ke M30 atau H1. Coba kita lihat di H1. Nah, ini area support yang saya maksud. Jadi ini shadow-nya di H4 dan area support di H1. Nah, sekarang kalau kita cek ini support eh, ini memang sudah tidak fresh ya, di sini harga sudah masuk ya. Nah, di sini. Nah, tapi ini pasti akan tetap ada respon ya kalau kita lihat di H4 area shadow-nya itu masih fresh itu, teman-teman. Nah, gitu. Jadi ini bisa kita gunakan ini, teman-teman, untuk mengambil retracement. Nah, pendukung kita yang berikutnya saya gunakan di sini indikator AO. Nah, indikator AO ini bisa mengidentifikasi akan terjadinya retracement, teman-teman. Nah, coba kita cek di sini. Ini harga sedang turun ya. Nah, ini. Nah, sedangkan pada AO ini kita lihat ini mengalami kenaikan, teman-teman. Nah, coba lihat ini. Di sini dia turun. Nah, di sini dia naik ya ke sini ya. Nah, jadi ini sudah mengkonfirmasi bahwa akan retracement, teman-teman. Nah, melalui pola candlestick kita coba masuk ke M5. Eh, Coba kita hapus dulu nih. M5. Nah, ini teman-teman. Sudah ada terbentuk di sini candlestick ini ya, doji bearish ini ya. Nah, ini sudah mengkonfirmasi bahwa harga akan retracement ya. Nah, sekarang ini kita sudah bisa entry buy. Jadi alasan kita ada support area di H1 dan pada AO membentuk setup diversion. Jadi nanti kita lihat, teman-teman, ini akurasinya menurut saya ini cukup tinggi ya. Bisa kita jadikan referensi atau teknik yang bisa kita gunakan, teman-teman. Kalau teman-teman mau gunakan, boleh silakan dilakukan backtest terlebih dahulu jika ingin lebih yakin ya. Kalau saya sudah yakin, teman-teman, sudah melakukan backtest ini. Nah, di sini kita tinggal cek area TP kita, sejauh mana sih area ini akan retracement gitu. Kita harus tahu, teman-teman, sejauh mana harga ini harus retracement. Nah, caranya kita cek, teman-teman, area yang masih fresh di atas ini. Coba kita cek ya. Nah, ini satu, itu area yang masih fresh. Simpelnya seperti itu. Kita tinggal cek aja area-area yang masih fresh. Nah, potensi harga akan ada respon di area tersebut gitu. Ini pada time frame M5. Nah, jika kita masuk M15, ini sudah tidak fresh lagi ya. Nah, ini. Jadi ini potensinya akan di break ketika harga masuk ke zone ini, teman-teman. Nah, gitu. Ini masih fresh ya. Ini masih akan tetap ada respon nantinya di sini.
Coba kita cek lagi di atas itu masih ada area yang masih fresh. Nah, ini satu masih fresh. Oke, untuk mengambil TP kita sesuaikan dengan target. Nah, saat ini kita ambil aja di angka 30 pips, itu sudah cukup bagus menurut saya, teman-teman. Nah, ini tepat di area yang masih fresh ini. Ini area 30 pipsnya nih. Nah, ini sebagai TP-nya. Oke, retracement ini yang penting kita tidak bisa mengambil TP terlalu jauh, itu wajib itu, teman-teman. Wajib kita pahami, retracement jangan mengambil TP terlalu jauh. Nah, ini tepat ya untuk area TP kita ini. Ada support area di sini, jadi akan tetap ada rejection nanti di zone ini ya. Nah, gitu. Oke, ini area TP-nya, saya langsung entry aja TP-nya, teman-teman. Oke, di sini selesai saya setting untuk take profitnya di angka 30 pips ya. Jadi di sini kita tinggal menunggu, teman-teman. Oke, teman-teman, di sini kita lihat sudah masuk TP semua. Nah, ini teman-teman perlu untuk kita pahami ya, di mana pada area ini dia break. Nah, ini dia break. Nah, terjadi floating loss, teman-teman. Tapi yang perlu kita pahami di sini adalah setup kita fail atau tidak gitu. Jadi jangan sampai kita melakukan cut loss karena seperti ini ya. Banyak pemula yang panik ketika entry di zone ini atau di zone ini, dia malah turun dan break. Nah, ini di M15 dia break gitu, teman-teman. Jadi banyak yang panik seperti ini. Setelah cut loss, malah naik ternyata. Kesel kan? Jadi gini, teman-teman, maksudnya ketika terjadi seperti ini, kita boleh cek kembali setup yang kita gunakan di awal tadi gitu. Jadi kenapa saya masih yakin bahwa harga ini harus retracement? Karena jika kita kembali ke H4 ya, karena di awal tadi kita analisa bahwa harga di sini sedang berada pada shadow candlestick di sebelah kiri ini. Nah, ini. Nah, jadi inilah yang perlu kita cek. Kalau ini break body berarti kita harus cut loss. Nah, ketika tidak break body, teman-teman, berarti kita tidak perlu takut nih, tidak perlu khawatir bahwa harga turun gitu. Nah, tidak perlu khawatir seperti itu. Jadi, jika hanya shadow ini akan naik kembali, teman-teman. Jadi jangan sampai terkecoh dengan posisi seperti ini. Nah, yang berikutnya tadi kita akan menggunakan AO nih. Kita pasang lagi AO, kita lihat, teman-teman, apakah sudah fail atau tidak. Nah, ini coba kita cek. Nah, di sini coba lihat ini. Ini harga ke sini turun kan? Nah, ini ke sini naik, teman-teman. Jadi tetap ada setup divergent gitu. Jadi ini tidak akan mungkin dia turun kembali gitu, teman-teman. Pasti akan melakukan kenaikan atau retracement. Nah, gitu. Jadi kita tidak perlu panik jika terjadi seperti ini. Ini menjadi study case yang bagus untuk kita pahami, teman-teman. Agar kita tidak mau terkecoh ataupun khawatir dengan setup yang kita gunakan. Intinya cek kembali setup yang kita gunakan. Kalau sudah fail, boleh kita cut loss. Kalau tidak, jangan sampai kita cut loss. Karena bakal terjadi seperti ini. Jika kita cut loss di sini, tadinya harga turun ke sini, malah naik. Kesel kan? Gitu, teman-teman. Jadi ini menjadi study case, semoga bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih, salam profit dan tetap semangat.